Rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini yang suka membaca dan menulis, serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita. Lalu Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang, sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya, sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan di masa pendudukan Jepang. Yang pertama, hanya ada satu macam yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup. Begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa. Yang kedua, pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Diwajibkannya mempelajari bahasa Jepang bertujuan untuk mempermudah pengawasan, karena bahasa pengantar dalam pengajaran adalah bahasa Jepang. Hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Akan tetapi, memang inilah yang diharapkan Jepang pada pendidikan yang diberikan pada rakyat Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk memudahkan berkomunikasi. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi telah diangkat menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintahan atau pada lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa penulisan yang tertuang pada hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Selanjutnya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi di masa kependudukan Jepang mengalami kemunduran. Pada tahun 1942, semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ditutup untuk beberapa saat. Pemerintah pendudukan Jepang yang dihinggapi sikap paranoid kepada bangsa Barat melakukan proses de-eropanisasi secara cepat. Bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa sehari-hari maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian, pada tahun 1943, perguruan tinggi dibuka kembali, seperti halnya pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pembukaan kembali perguruan tinggi oleh Jepang juga dalam rangka mobilisasi kaum terdidik untuk mendukung perang yang dibayangkan akan berakhir dengan bersatunya kawasan Asia di bawah pimpinan Jepang. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka pada periode ini antara lain perguruan tinggi kedokteran atau Ika Daigaku di Jakarta dan perguruan tinggi teknik atau Kogyo Daigaku di Bandung. Serta Jepang membuka perguruan tinggi baru, yaitu Akademi Pamong Praja atau disebut Konkoku Gakun di Jakarta dan perguruan tinggi hewan di Bogor. Yang terakhir, sekolah militer. Para pelajar dianjurkan masuk militer. Adapun beberapa organisasi bentukan Jepang, Keiho atau pembantu prajurit, adalah pasukan yang terdiri dari pemuda Indonesia yang dibentuk oleh tentara penduduk Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat, Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Lalu Barisan Keibodan atau disebut juga dengan Barisan Pembantu Polisi. Organisasi ini dibentuk pada 29 April tahun 1943 dengan anggota pemuda berusia 23 sampai 25 tahun. Dengan tujuan utama adalah untuk menghindari adanya pengaruh dari kaum nasionalis Indonesia. Kemudian Barisan Seinenden. Seinenden adalah organisasi yang disebut juga sebagai Barisan Pemuda yang dibentuk pada 9 Maret 1943. Dengan tujuan
untuk mendidik sekaligus melatih pemuda Indonesia dalam rentang usia 14 sampai 22 tahun agar bisa mempertahankan tanah air dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tentu tujuan pembentukan Seinana di atas adalah untuk karena tujuan aslinya adalah agar Jepang mendapatkan tenaga cadangan yang digunakan untuk kepentingan memenangkan perang. Para pemuda dijadikan barisan pelopor atau Suisintai dan mendapat pelatihan yang berat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimashita.